yang suka menyalah-nyalahkan amalan Ahlus Sunnah, lalu ditarik-tarik, dimasukkan ke dalam persoalan akidah. Kalau kita ya biasanya menjawab setiap persoalan itu secara fokus, secara spesifik. Apa saja kita sampaikan dalilnya secara khusus. Beda dengan Wahabi. Kalau Wahabi itu kan dalilnya kan dalil borongan. Kok dalil borongan? Apa saja dalilnya kalau pakai hadis ya kullu bid'atin dhalalah. Itu Wahabi. Misalnya masalah bid'ah. Wahabi ini dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Hadis yang lain nggak dipakai. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bid'ah itu dibagi menjadi dua. Hadisnya bukan cuma satu, tapi ada sekitar 350 hadis. Makanya bid'ah dibagi dua. Karenanya saya pernah dialog dengan Wahabi di Balikpapan, berbicara bid'ah. Saya dalil hadisnya banyak sekali, yang Wahabi cuma satu. Saya tanya pada dia, kamu pengikut siapa? Kami pengikut ahli hadis. Masuk ahli hadis, hadisnya cuma satu. Bukanlah, kamu bukan pengikut ahli hadis. Pengikut siapa? Kamu nih yang cocok pengikut ahli hadis. Dan itu hadis akbar. Mereka suka begitu, dalilnya borongan. Kalau ayat Al-Quran biasanya yang dipakai Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agama. Ada orang bikin maulid, gak boleh maulid itu. Mengapa? Dulu masa Rasulullah gak ada maulid kayak gini. Kalau memang ada, siapa yang baca maulid? Gak ada kan? Masa Rasulullah, para sahabat tahu semua. Kalau kita ini kalau gak dibacakan maulid gak ngerti keagungan Rasulullah SAW. Itu bahaya. Lalu mereka bilang apa? Agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna, dosa, haram, syirik, kafir. Dalilnya mana? Al-yawma akmaltu lakum. Nanti persoalan yang lain gitu juga dalilnya. Saya bilang sama mereka, ya agama memang sempurna, tapi otak kamu yang belum sempurna. Jadi masalah agama sempurna ini ada dua kelompok yang berlebih-lebihan. Satunya Wahabi, menyalahgunakan kesempurnaan agama. Ya dipahami ala mereka. Kemudian ada kelompok baru, kelompok liberal, ya. Ada kelompok liberal. Dia bilang apa? Kata dia agama tidak sempurna. Ya agama dia yang gak sempurna karena dia liberal. Siapa yang bilang begitu? Sakur. Sakur itu artinya mabuk. Sakar, yaskur. Bukan syir. Sakur. Mabuk. Jadi kalau kita setiap persoalan itu ada dalilnya secara spesifik. Kadang pakai dalil umum. Kalau ada orang Wahabi suka begitu, ajak dialog. Insya Allah kalau dialog secara dingin, insya Allah bisa sadar kembali kepada Ahlus Sunnah wal. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, soal apa tadi? Melihat Rasulullah SAW itu ada kalanya dalam mimpi. Kalau itu tidak ada khilaf antara kita dengan Wahabi, karena mimpi siapapun mengalami. Yang kedua, kalau melihat rijalul ghaib secara yakluh, misalnya melihat Rasulullah, kalau kita percaya. Mengapa? Karena ada hadis di dalam Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Siapa yang melihatku dalam mimpi akan melihat dalam keadaan sadar. Ini nas hadis. Mau diapakan? Riwayatnya Bukhari. Apa lalu mungkin ada yang bilang, nah kita gak mengalami. Ya, yang gak mengalami hadisnya ada. Ya berarti belum makom aja gitu aja. Ya serahkan pada orang yang makomnya mengalami seperti itu. Ya belum. Apakah kalau orang menggelar maulid melihat? Ya enggak lah, enggak semuanya.
Yang menggelar maulid, yang melihat secara yakullah itu orang-orang tertentu. Adapun orang-orang lain kadang ya akan melihat. Dulu pernah maulid ya, ketika di Sedogiri bulan maulid, almarhum guru kami Ki Hasannya. Begitu mahlul qiyam, santri pulangan waktu itu, saya gak pulang. Semua mahlul qiyam dia itu duduk. Lama-lama ditanya, setelah lama, kenapa ya itu? Katanya Rasulullah duduk di depan, makanya beliau duduk. Kita kan gak lihat kan, dia berdiri aja. Secara ayat belum. Ya beda, memang beda-beda. Artinya ya ada orang makomnya lihat, ada makomnya. Tapi walaupun ada begitu, gak setiap orang mengaku lihat ya Allah bisa dipercaya. Ya lihat levelnya lah. Lihat levelnya. Kalau orangnya sarungnya wadimur misalnya, terus kemana-mana naik motor lalu bilang ATM saya 5 miliar, percaya apa enggak? Sama dengan itu. Artinya siapa saja kalau sedikit-sedikit mengaku ya biarkan aja. Mungkin iya, mungkin kan sulit. Seperti ini dicek kan sulit. Kecuali kalau memang orang yang disepakati sebagai orang-orang soleh. Kalau para aulia lebih tinggi dari orang soleh itu para wali. Mungkin itu bisa dibenarkan. Kalau makomnya belum ya sulit. Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.